Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya kesini ruangan Bapak mau menyelesaikan tugas saya di modul 31 yaitu demonstrasi kontekstual. Kemarin di sini saya harus mengambil pengalaman dari kepala sekolah yang tentunya yang kepala sekolah dari SD saya mengajar. Di sini saya ingin mencari tahu bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Mungkin ini kita berikan keterangannya untuk bulan ya. Siap. Nah, dalam rangka itu barangkali sebagaimana mungkin Ibu juga tahu ya, di sekolah kita dengan kondisi sekolah kita yang sangat luar biasa lah, ibaratnya luas, kemudian dengan siswa yang banyak, kita biasanya mengidentifikasi masalah yang ada di tempat kita ini biasanya dengan pengamatan langsung di lapangan di setiap kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kita terhadap seluruh kegiatan, baik itu kegiatan di dalam kelas, di luar kelas, maupun program-program kegiatan pendidikan karakter lainnya. Biasanya itu yang kita jadikan instrumen. Terkait dengan Mbak, ada satu kasus yang pernah kita tangani bersama ya. Anak kelas 2, kemudian kakaknya kelas 4, yang kenapa dia kadang-kadang bergantian turun ke sekolah. Nah, ternyata dari hasil kita cara menyelesaikan kan kita coba suruh wali kelas berkunjung ke rumahnya untuk tahu faktanya. Nah, itu sangat menyedihkan bagi kita kalau kita hanya memvonis dari pihak sekolah kan. Ternyata begitu kita tahu faktanya, kita hampir mau menangis sebenarnya. Menangislah kita waktu itu. Karena dia harus menjaga orang tuanya, kemudian bergantian sekolah sama adiknya. Nah, hal ini kan berketentangan nih antara peraturan sekolah kehadiran dengan bagaimana dia mengurus ibunya yang sakit. Nah, oleh karena itu kan kita ambil jalan keluar juga yang terbaik atas rumusan dan saran-saran teman-teman di musyawarah guru-guru. Oleh karena itu, ini barangkali yang pengalaman yang pernah kita coba terkait dengan hal itu. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil pertama yaitu melakukan musyawarah Pak ya? Lewat komunikasi yang baik. Selanjutnya baru Bapak melakukan tindak lanjut. Betul, untuk tidak nanti kan tidak berdampak negatif terhadap apa yang kita putuskan. Selama Bapak mengambil keputusan dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini, tentunya ada hal-hal yang Bapak anggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin Bapak bisa menceritakan hal efektif tersebut sehingga bisa terselesaikan masalah-masalah itu. Terkait dengan hal yang paling efektif yang kita rasakan ya, berdasarkan pengalaman keseharian kita di sini, saya pribadi kan sudah 7 tahun di sini ya, Bian ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya mencatat hal yang paling positif, efektif adalah bagaimana peran guru-guru dan orang tua dalam mendukung setiap keputusan kita dalam menetapkan merumuskan satu masalah, menyelesaikan satu masalah. Jadi tanpa dukungan dari guru-guru, pendapat guru dan orang tua ini, ada 20 orang kita di sini kan. Nah, biasanya kita selalu membahas setiap persoalan, mau itu kecil, mau besar, sedang. Nah, selalu kita melibatkan teman-teman bagaimana urun rembuk pendapatnya sehingga tidak menghasilkan satu yang kontroversi. Mungkin seperti itu yang bisa saya catat itu adalah peran teman-teman yang paling efektif itu. Betul sekali. Tentunya dari hal-hal efektif itu tidak semudah memberikan telapak tangan Pak ya. Betul. Nah, ada tantangan-tantangan yang sangat membuat Bapak harus menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Mungkin tantangan yang sangat tinggi sekali menurut Bapak apa itu? Terkait dengan beberapa persoalan, baik itu masalah etika atau lainnya, secara umum sih tidak ada sih tantangan yang terlalu besar, baik itu dalam bentuk intervensi misalnya dari pihak internal maupun eksternal.
Tapi kita selalu melihatnya sebagai satu persoalan, itu adalah hal yang sebenarnya tidak disengaja. Jadi oleh karena melihatnya seperti itu, kita selalu memandangnya hal ini sebagai hal yang positif lah untuk kedepannya. Jadi kalau tantangannya, belum pernah kita melihat sebuah keputusan yang kita putuskan lewat musyawarah Dewan Guru dan orang tua itu menghasilkan sesuatu yang berdampak pada hari berikutnya. Artinya sampai saat ini belum ada orang tua yang demo dengan keputusan-keputusan sekolah, keputusan guru yang diambil terkait dengan masalahnya. Kalau hal kecil kan bisa diselesaikan sama guru kelas. Kemudian kalau hal besar kita bawa ke musyawarah. Jadi mungkin hal ini yang membuat kita selalu mengambil tindakan seperti itu. Tergantung tantangannya tadi, mungkin kalau secara umum sih nggak ada yang tidak ya. Jadi selama Bapak menyelesaikan masalah, semua terselesaikan dengan musyawarah dan mufakat ya Pak ya. Jadi tantangan itu tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Karena melibatkan banyak orang tadi ya. Iya, melibatkan banyak orang, betul sekali. Nah, ketika Bapak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di sekolah Bapak, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau ketika masalah itu timbul langsung diselesaikan seperti apa? Iya, baik. Kalau tentang masalah ini sih, kita di sekolah kan tentu tidak punya SOP yang baku, tidak ada standar operasional yang khusus ya. Tapi kita melihat kepada perkejadian, artinya bila ada masalah, kita biasanya langsung tangani secara cepat. Misalnya masalahnya kecil, kita bisa tangani apakah itu di dalam kelas, berarti kan kalau bisa diatasi sama wali kelas, cukup wali kelas, tidak melibatkan orang banyak. Tapi kalau skopnya sudah wali kelas nggak sanggup, kan kita tarik ke kumpul dewan guru beserta kepala sekolah. Nah kalau ini nggak bisa juga dilaksanakan, kan biasanya kita melibatkan orang tua. Dari beberapa ada kasus yang pernah kita coba tangani beberapa waktu lalu kan, kita sampai melibatkan orang tua karena harus ditangani segera dan harus diketahui oleh orang tua. Nah ini mungkin prosedurnya seperti itu yang kita lakukan Bu Yani di sekolah kita ini. Artinya berdasarkan masalah, tidak ada yang ketetapan baku yang cara jadwalnya tidak terjadwal ya, secara tentatif aja. Langsung ya, jadi Bapak ketika ada masalah memang harus diselesaikan. Ketika masalah itu bisa diselesaikan oleh wali kelas, maka cukup sampai di wali kelas. Segera. Betul Pak. Banyak hal yang bisa saya petik di sini Pak. Kemudian Pak, ketika Bapak menyelesaikan masalah, tentunya ada orang-orang yang membantu Bapak. Iya. Nah, itu untuk dalam penyelesaian masalah di sekolah ini, siapa Pak orang yang membantu dalam penyelesaian masalah ini? Betul, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi Bu Yani ya. Tentu kita sama-sama maklumi di sekolah kita ini selalu mengedepankan hasil keputusan bersama tadi. Artinya secara kolektif kita sangat membantu dalam hal menyelesaikan masalah biasanya adalah keterlibatan orang-orang yang ada di sekitar sekolah kita ini, termasuk stakeholder dan lainnya. Termasuk tadi misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan sekolah dan lain sebagainya. Itu tentu dari ikut sertanya Dewan Guru beserta staf-staf yang ada di Sari Mulia ini yang menjadi andalan kita dalam hal penyelesaian masalah. Tentu saja karena ini skopnya internal, biasanya kita tidak melibatkan orang luar. Kecuali misalnya yang tidak bisa kita selesaikan secara internal, bisa kita melibatkan stakeholder yang lain kan. Nah oleh karena itu peran teman-teman lah yang menjadi kata kunci lah untuk dalam setiap penyelesaian masalah di sekolah kita. Berarti di sini kalau bisa saya tangkap, Bapak akan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, dan mereka semua adalah pendukung dari semua kegiatan yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Bapak. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan di sini, Bapak dalam menyelesaikan masalah itu melihat kasus di lapangan dengan mengutamakan musyawarah dan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah ini. Kemudian Bapak akan mengambil hal yang positif lebih dahulu, yang diutamakan lebih banyak mana yang positifnya.
daripada yang untuk negatifnya. Betul, Seperti berorientasi itu Pak ya. kepada siswa lah. Ya, seperti itu Pak ya. Luar biasa. Oke Pak, sebelum saya menutup Pak untuk kegiatan kita siang hari ini, saya minta motivasi dari Bapak, karena saya lihat Bapak adalah salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Sungai Laban ini yang sangat memberi atau memberi dukungan kepada guru-guru Bapak untuk maju ya, untuk bisa berkembang dan bisa terus menggali ilmu-ilmunya, dan ketika nanti mungkin saya akan menjadi seorang yang pimpinan, bisa Bapak memberikan masukan-masukan. Terima kasih Bu Yani. Yang pertama saya mau sampaikan, saya juga terima kasih terhadap Bu Yani selaku calon guru penggerak ya di Kecamatan Sungai Loban ini. Saya sangat berterima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan, karena tidak semua 22 kepala sekolah SD ini dapat kesempatan yang sama diwawancari oleh Ibu. Yang kedua, kami juga sangat bangga terhadap peran dari guru-guru calon guru penggerak ini, karena kalau kita punya banyak guru penggerak, tentu sudah sekolah-sekolah ini akan menjadi sangat luar biasa yang bisa kita lihat efek dampaknya. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah yang sudah mungkin udah cukup lama ya Bu Yani, tentu motivasi itu penting bagi teman-teman ke depan, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata selalu berorientasi kepada bagaimana kualitas pembelajaran, bagaimana kualitas output siswa yang diharapkan, kemudian selalu berpihak kepada siswa sebagaimana kita yang sering gaung-gaungkan. Dan saya kira dari keseluruhan informasi yang saya berikan kepada Bu Yani itu adalah bentuk daripada pengalaman empiris yang terjadi di sekolah kita. Artinya itulah fakta-fakta yang sudah coba kita lakukan di sekolah ini secara maraton. Mudah-mudahan kedepannya sih tidak berharap ada masalah-masalah yang seperti yang sudah ada mungkin kan, karena bagaimana kita mencegah supaya jangan terjadi masalah. Oleh karena itu saya berharap Bu Yani tetap semangat sebagai calon guru penggerak ini, selesai sampai ke finish, sukses bersama teman-teman semuanya sebagai guru hebat luar biasa. Itu aja Bu pesan dari saya pribadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Semoga dengan motivasi yang Bapak berikan tadi, nanti kita bisa sebagai penyemangat untuk kami. Mudah-mudahan kedepannya kami lebih baik lagi. Siap. Bisa memetik apa yang Bapak sampaikan tadi. Ketika kita nanti berada di lapangan, tentunya kita akan menemui masalah-masalah yang terjadi di sekolahan. Dengan kata orang kita berbicara seperti ini, banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dari kepemimpinan Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
silaturahmi ke sini. Pertama, saya ingin mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, di sini saya mau minta bantuan Pian dalam penyelesaian tugas kami pada modul 3.1 untuk demonstrasi kontekstual. Kami di sini diminta. Baik Ustadz, pertanyaan di sini saya akan bertanya, bagaimana selama ini Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Mungkin Ustadz bisa menceritakan kepada saya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Ibu Latifah yang telah mempercayakan ke kami untuk saling berbagi terkait dengan tugas yang sedang Ibu Latifah jalani saat ini, itu terkait dengan permasalahan kasus yang ada di sekolah. Nanti insya Allah saya akan berbagi apa yang selama ini terjadi di sekolah. Jadi yang terkait dengan pertanyaan pertama tadi, bagaimana kami mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan kita sekarang. Nah, untuk mendapatkan gambaran itu, di sekolah kami mempunyai agenda rutin, yaitu semacam kayak sharing pagi yang kami jadwalkan dalam satu pekan itu minimal 3 sampai 4 kali. Jadi untuk hari Selasa itu kami mengagendakan khusus untuk guru-guru Al-Quran. Jadi semua guru Quran itu tiap pagi sebelum pembelajaran itu berkumpul, kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah yang terjadi, baik itu berkenaan dengan pembelajaran, berkenaan dengan lingkungan sekolah, ataupun yang lainnya. Nah, situ dikasih kesempatan semua guru untuk menyampaikan permasalahan. Kemudian untuk hari Rabu itu kami khususkan untuk wali kelas. Jadi semua wali kelas berkumpul, dan itu karena berjadwal jadi bergantian. Jadi ketika guru Quran berkumpul, maka yang mengendalikan di sekolah, di kelas itu guru kelasnya. Tapi ketika guru kelasnya yang berkumpul, maka guru Quran yang mengendalikan di pagi. Serentak. Ya, serentak. Jadi gurunya itu sejumlah ini kan kebetulan sejumlah ya. Guru Quran sama wali kelas itu sama jumlahnya. Iya. Jadi campur itu guru Quran dan guru mapel kayak gitu. Jadi yang wali kelas. Kemudian untuk hari Kamis itu khusus untuk tim manajemen, mulai wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana, bendahara, kemudian UKS, perpustakaan, koordinator DPI, koordinator kebutuhan kemudian. Nah di situ menyampaikan masalah. Ini kami lakukan untuk mengidentifikasi sedini mungkin masalah yang terjadi supaya tidak bermasalah lebih besar. Jadi itu yang kami lakukan, yaitu melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Kemudian ada nggak masalah setelah tahu kondisinya, ada nggak masalah yang disampaikan dari sekian guru tadi. Nah, kemudian ketika sudah, baru nanti bagaimana cara mengatasi. Nah itu ya. Kemudian untuk siswa itu guru ya. Untuk siswa juga kami siapkan beberapa kotak ya sekarang, kotak saran di beberapa penjuru itu untuk menyampaikan juga ketika ada permasalahan siswa atau lain sebagainya. Selain juga kami menunjuk guru yang memang menangani itu, maksudnya kalau siswa-siswanya disampaikan supaya terbuka ketika ada masalah, baik ke wali kelas, ke wakasek kesiswaan. Nanti kalau tidak ada tindak lanjutnya, baru silakan. Nah itu salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah. Iya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ingin menggali lebih dalam saya Ustaz. Iya. Berarti tadi itu dilakukan 1 minggu sekali ya? Atau ada agenda tertentu misalnya yang dalam mengidentifikasi masalah di sekolah ini, Pian melakukan pertemuan dengan guru-guru tersebut
1 minggu sekali atau diadakan 1 bulan sekali atau Enggak, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Iya, ini 1 minggu sekali itu untuk jadwalnya itu. Jadi nanti ada di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu yang karena waktunya sedikit ya Bu ya. Iya. Kalau pagi itu kan sedikit, pokoknya seminimal 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Nah, nanti ada di hari Jumat. Hari Jumat itu ada khusus guru Quran yang lebih lama waktunya. Atau hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu kami bagi 2. Hari Sabtu itu mulai pagi itu guru Quran. Nah, itu permasalahan yang kompleks itu, maksudnya mulai kalau yang harian tadi agenda agenda harian. Tapi kalau yang hari Sabtu itu agenda pekanan. Nah, itu yang supaya waktunya agak lebih lama, itu pagi untuk guru Quran dan guru mapel, nanti siangnya baru balik kelas. Nah, gitu. Luar biasa Ustaz ya. Jadi di sini banyak yang saya pelajari bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah. Tapi di sini kita harus lebih banyak mendengar ya, Ustaz ya, sebagai pimpinan lebih banyak mendengar dari rekan-rekan kita yang tentunya mereka lebih di lapangan, lebih di kelas, jadi lebih tahu masalah-masalah yang ada di sekolah. Luar biasa sekali Ustaz. Selanjutnya di sini tentunya ada masalah pasti selalu ada penyelesaiannya, seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz mengambil keputusan apabila di sekolah itu, di sekolah yang ini ada permasalahan, namun kasus itu yang dikategorikan sebetulnya sama-sama penting, tetapi di sini Ustadz harus mengutamakan mana yang harus didulukan. Baik, memang ada satu kasus kadang itu sama-sama baik, maksudnya yang satu bilang seperti ini baik, yang satunya bilang seperti ini baik juga. Nah, ketika saya menghadapi seperti itu, maka saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada dua pihak yang memang berbeda pendapat tapi sama-sama baik. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan memberi kesempatan untuk bicara dulu. Untuk menyampaikan argumen-argumen mereka. Keduanya setelah dapat, baru kita sama-sama mengajak untuk menilai, maksudnya untuk menimbang dari dua kebaikan itu, kebaikan mana yang lebih besar. Nah, itulah yang akan kita ambil. Berbeda halnya ketika dua-duanya sama-sama kurang baik. Kan ini sama-sama benar nih. Iya, ini tapi sebaliknya sama-sama tidak baik. Tetapi itu harus dilakukan, dari kedua yang tidak baik tadi harus dilakukan. Maka itu saya ajak untuk mencari ketidakbaikan yang paling sedikit. Kalau bahasa usul fikihnya itu yang paling sedikit memberi mudarat yang mana? Yang paling sedikit memberi dampak yang baik yang mana? Tetapi kalau yang sama-sama baik, berarti dampak yang paling besar yang mana? Maksudnya baik untuk pendidikan, untuk sekolah. Nah, kalau misalnya ada kebenaran itu satu baik untuk individu dan satu baik untuk pendidikan, maka kita utamakan yang pendidikan yang lebih luas. Kan ada kepentingan pribadi, ada kepentingan yang lebih luas. Nah, nanti setelah dapat baru kita pahamkan baik sebenarnya, tetapi ada yang lebih baik. Nah, itu ada juga kebaikannya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, berarti kita lihat juga kasusnya. Kalau kita disuruh milih kebaikan jangka panjang dan itu lebih berefek besar, ya kita pilih itu. Tetapi kalau hanya ingin keputusan jangka pendek aja, ya kita pilih. Ini tuh. Berarti di sini Pian melakukan langkah ya, pertama mencari tahu atau memanggil kepada yang berkepentingan dari dua itu, menanyakan mana alasan mereka. Ya, setelah Pian tahu baru mencari tahu mana yang lebih banyak nilai positifnya yang bisa dapat. Seandainya sama-sama negatif, meminimalkan, ya, menyedikitkan. Kalau kita katakan untuk yang
kita jalankan. Dan tentunya semua untuk kepentingan lebih banyak orang daripada kepentingan pribadi. Ini seperti itu ya tadi yang saya tangkap. Selanjutnya Ustaz, dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana mengefektifkannya? Bagaimana cara mengefektifkannya supaya tidak melebar? Jadi setelah kalian memanggil tadi kepada guru-guru atau anak yang bermasalah itu, yang lebih efektif lagi kalau menurut yang seperti apa? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan tadi ya. Jadi yang pertama, setelah kita ketahui ada masalah, maka kita menentukan dulu masalahnya ini berkaitan dengan apa. Kemudian kita tentukan juga siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Misalnya ada yang melibatkan guru, kemudian melibatkan siswa, melibatkan orang tua. Maka kita panggil semuanya. Jadi siapa-siapa yang terlibat kita panggil. Nah, setelah kita panggil, kita sama-sama kumpulkan fakta. Maksudnya dari guru kita kasih kesempatan apa sebenarnya yang terjadi, kemudian dari siswa apa sebenarnya yang terjadi, kemudian dari orang tua apa sebenarnya yang terjadi. Jadi semuanya dikasih kesempatan. Nah, kemudian kalau permasalahan itu tidak melibatkan banyak orang, misalnya hanya guru saja, kita bisa untuk menggali lebih dalam, itu bisa saya lakukan coaching tadi. Melakukan coaching tadi. Kemudian permasalahan itu kalau di coaching itu biasanya mereka tidak satu masalah. Jadi saya pancing itu dia mengungkapkan beberapa masalah. Masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, masalah 5. Baru untuk lebih fokusnya saya suruh pilih satu aja. 1, 2 atau sampai ya minimal maksimal 3 lah. Kalau kebanyakan disampaikan terus semuanya mau diselesaikan hari itu juga nggak bisa. Nah, jadi kita fokus aja gitu. Nah, itu urusan. Kemudian masalah yang kita uji ini masalah benar salah atau benar-benar atau hanya masalah kalau bahasa anehnya itu diuji ya, diuji legal. Maksudnya ini melanggar peraturan, itu masalahnya. Nah, kemudian kalau tidak ada melanggar peraturan, berarti yang ikut-ikutnya ini masuk ke regulasi atau profesional enggak nih? Melanggar kode etik atau enggak nih? Melanggar sopan santun atau enggak nih? Gitu. Kemudian bisa juga kita uji dengan intuisi ya. Kita uji dengan intuisi. Maksudnya ini dari pengalaman kita pribadi ini gimana nih kalau perasaan kita dalam posisi mereka, atau kita uji dengan posisi orang lain nih kalau terjadi hal yang sama dengan Pian seperti apa. Itu yang keempat ya. Kemudian nanti diuji juga dengan kalau yang tadi permasalahan tadi, kalau misalnya benar-benar nih yang ini benar, yang ini benar. Nah, saya sampaikan tadi, ini benarnya ini, maksudnya baiknya ini untuk individu atau untuk masyarakat atau untuk orang lain. Kalau besar untuk orang lain, itu yang kita pilih. Kemudian ini berhubungan dengan rasa keadilan atau rasa kasihan permasalahan ini. Kalau kemudian jangka pendek atau jangka panjang, tadi kan sudah dipetakan. Yang pertama tadi mengenali situasi yang terjadi, masalah yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat, kemudian yang ketiga itu untuk menggali tadi, untuk mencari fakta-fakta tadi, kita bisa menggunakan coaching atau data-data yang lain, atau bila kita kasih kesempatan untuk bicara. Kemudian yang keenam, baru nanti dalam pengambilan keputusan itu saya biasanya menerapkan 3, Bu. 1, kita mau berbasis hasil akhir, atau kita melihat peraturan, atau kita melihat rasa peduli atau rasa yang lain lah, rasa empati atau yang lain. Contoh, kalau kasusnya ini berkaitan dengan tadi kata Pian yang
dengan peraturan, maka untuk menyelesaikan masalah itu kita lihatkan peraturannya. Tetapi kalau itu masalah apa tadi? Ya, masalah apa tadi? Dilema etika atau juga moral. Ya, dilema etika. Maka kita kadang bisa melihat berbasis rasa tadi, rasa peduli ya, atau rasa peduli. Biasa sekali Ustaz. Saya terasa bertemu dengan instruktur di sini. Jadi kelihatannya dia lebih menguasai modul kami daripada saya. Jadi baru prinsip anunya tadi ya, menggunakan tiga. Kemudian yang ketujuh itu ini sudah kelihatan nih masalahnya. Maksudnya pakai peraturan kah atau pakai inovasi. Nanti sebelum keputusan akhir itu, kalau ada dua keputusan yang baik tadi, yaitu tadi ditimbang-timbang, jangan langsung ini dah keputusannya ini. Enggak, tadi kita cari tawaran, kita coba kalau keputusannya kayak gini gimana ya, atau ada yang lain nih yang lebih bagus nih daripada satu keputusan ini. Jadi kalau bisa kita cari beberapa alternatif untuk sebuah kasus itu. Ini baik, ini agak lebih baik, ini sangat baik. Nah setelah ditimbang-timbang, ternyata kita ambil keputusan yang ketiga yang sangat baik. Setelah diputuskan, setelah ditimbangkan kita harus memutuskan. Nah setelah diputuskan, baru kita lihat apa dampak dari keputusan kita tadi. Jangan-jangan apa yang kita putuskan ini ternyata nggak baik atau kurang baik. Kenapa itu dilakukan? Supaya nanti ketika ada kasus yang serupa di kemudian hari, kita bisa bertengok dengan hasil keputusan kita yang sekarang. Kalau dalam bahasa itu refleksi ya. Iya. Pernah nggak sampai nyesal misalnya? Pernah saya memberikan keputusan itu nyesal pernah. Nyesal ternyata kurang tepat yang saya kasih. Tetapi padahal sudah ditimbang. Atau kadang timbangannya kurang pas. Ya udahlah, karena sudah terjadi. Kalau dalam bahasa pepatah Arab itu fatmada wa fatah, yang lalu dia lalu waktu yang belum, nah nanti baru kita balikin. Jadi itu perlunya memang kita punya catatan khusus ketika kita menangani kasus. Guru-guru saya minta juga kayak gitu. Ketika ada kasus di sekolahan, di kelas, kasusnya apa, solusinya yang Pian berikan apa, efektif enggak gitu. Kalau nggak efektif jangan lagi dipakai itu nanti gitu. Kalau misalnya efektif, nah berarti tahun depan atau ketika nanti ada kasus lagi bisa dipakai. Mungkin itu. Mantap sekali. Jadi ketika saya menganalisis PTS 9 langkah ini sudah langsung masuk ya Ustadz ya? Kayaknya. Jadi tidak lagi ke sana kesini, namun di sini tetap saya harus menanyakan kembali ketika Pian menyelesaikan masalah tersebut, tentu ada hal-hal yang Ustadz anggap lebih efektif dari penyelesaian masalah tersebut, karena saya dengar tadi ada beberapa hal yang Pian lakukan, tapi pasti ada satu prioritas yang Ustadz anggap paling lebih cepat atau lebih efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang paling efektif dalam penyelesaian kasus itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Seberat apapun masalah itu, ketika komunikasi kita baik, maka akan cepat teratasi. Nah, salah satu komunikasi yang baik itu bisa muncul, baik itu dari bawahan atau dari atasan, itu menjaga kepercayaan. Saling percaya. Yang pimpinan harus percaya dengan bawahan harus percaya juga dengan atasan. Jadi ketika kita menangani masalah, itu mindset yang sama-sama kita bangun. Kita mau menyelesaikan masalah itu. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah itu. Tidak mencari masalah yang baru. Ketika semuanya mindsetnya sudah ke situ, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Dan juga untuk atasan, juga ketika ada kasus itu tidak terkesan menghakimi, tidak terkesan mencari-cari masalah. Dan kemudian ketika menyajikan fakta, itu sesuaikan dengan data juga. Harus ada datanya, bukan virologi ya.
Kira-kira ya. Kan kita pakai virologi justru tidak menyelesaikan masalah, justru ini apa? Menimbulkan masalah yang baru. Yang berikutnya tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah. Nah, itu kalau tergesa-gesa memutuskan masalah, kadang faktanya itu belum benar-benar terang benderang kita sudah memutuskan. Kadang belum kalau ada salah benar itu belum tentu benar-benar salah, kita sudah memutuskan. Akhirnya yang harusnya jadinya nanti baik jadi tidak baik. Jadi sesuai tadi yang pertama komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu harus terjalin antara 1 dan 2 itu rasa percaya. Ya, kalau sudah ada rasa kepercayaan, insya Allah baik jadinya. Yang kedua, yang berikutnya tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah kasus. Mungkin itu. Berarti sudah disimpulkan langsung sama Ustaznya ya. Jadi dengan komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tidak tergesa-gesa. Tentunya bisa saya petik di sini, mudah-mudahan bisa saya ambil, saya terapkan pada diri saya yang mudah-mudahan nantinya saya bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, tentunya dalam penyelesaian masalah ini tidak semulus jalan tol ya Ustaz ya. Pasti ada tantangan, ada yang menerima, ada yang tidak. Bagaimana Ustaz menghadapi tantangan itu, atau ada gimana ya, pengambilan keputusan itu tantangannya seperti apa? Tugas kepala sekolah itu, tugas pimpinan itu, seorang pimpinan itu ya harus berani memutuskan. Kalau dia tidak berani memutuskan, berarti dia belum layak jadi pemimpin. Terlepas dari apa yang diputuskan nanti memang benar atau tidak, itulah resiko sebagai pemimpin. Tetapi ketika tidak berani mengambil keputusan, itulah masalah yang besar. Itulah masalah yang besar. Nah, tentunya ada tantangan tuh. Dalam kasus itu ada tantangan. Tantangan yang besar itu karena yang kita hadapi itu karakternya berbeda-beda. Enggak? Karakternya beda-beda. Ada yang karakternya satu itu cukup dengan 1-2 kata sudah benar, maksudnya sudah bisa tangkap, dan ada karakter yang panjang lebar kita jelaskan, kita kasih contoh, bisa kasih apa, itu nggak ini juga, nggak juga. Makanya di sini kami menerapkan sebelum masuk ke lembaga kami menerapkan psikotes. Supaya apa? Supaya pimpinan itu mengenal karakter dari diri atau dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi bukan pimpinan yang minta dipahami orang atau mereka ya, tetapi pimpinan juga harus mengetahui karakter yang mencoba memahami karakter masing-masing. Jadi dalam penanganan kasus saya melakukan hal yang berbeda di setiap orang itu. Jadi ada satu kasus ini, ada satu karakter tuh orang, dia disampaikan di depan umum, 1 mereka tidak merasa apa-apa, 2 merasa enjoy aja. Nah itu bisa kita sampaikan di waktu rapat. Tetapi ada yang nggak bisa, ketika kita menyampaikan di rapat itu bisa 1 minggu bapernya, ada 1 bulan bapernya. Nah itu jangan sampai kita di rapat itu menyampaikan. Jadi kita personal pribadi kayak gitu ya, pribadi. Atau ya intinya kita saling memahami, untuk tantangan beratnya itu karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada lagi yang lebih berat lagi. Ketika yang berkasus itu orang yang punya emosional dekat dengan kita. Itu agak sulit ya. Berarti di sini ada ya Ustadz ya. Yang misalnya kita sama-sama berjuang mulai malu di sini, bisa kayak gitu ya. Mulai awal kita, terus nanti ketika sudah besar kita ada kasus dengan itu. Kita mau tidak terapkan ini aturan, mau kita terapkan kok teman lama. Iya. Kok teman lama. Terus gimana? Ya, kita solusinya komunikasi. Coaching Dari komunikasi lebih intens, pribadi. Kalau dengan sistem itu kita bisa restitusi dulu Ustaz ya, supaya tidak terjadi kesalahan dari pengambil keputusan. Luar biasa sekali yang saya dapat di sini. Namun kan
permasalahan itu tidak, kata orang tidak bisa, oh masalah ini harus muncul hari ini dan hari ini. Kalau tadi Pian katakan kan akan menjadwalkan 1 minggu sekali dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Namun ketika ada permasalahan yang stuck muncul, ketika harus diselesaikan, itu apakah Pian harus menunggu waktu tertentu atau tiba-tiba langsung kita selesaikan sekarang atau seperti apa? Jadi kalau kasus itu tidak bisa disamaratakan. Satu, kasus itu ada yang memerlukan penanganan langsung tanpa melibatkan orang lain. Ketika ini harus menunggu penanganan harus melibatkan orang lain baru menangani, ini kasus yang sederhana bisa jadi besar. Nah, dia berarti kalau semacam itu langsung dieksekusi. Jadi kalau saya ditanya dari kepemimpinan sampai apa, otoriter kah, demokratis kah, atau apa? Saya lebih enak menjawabnya, saya pakai semuanya. Iya, kadang kita otoriter, kadang kita demokratis. Jadi menyesuaikan keadaan. Kalau bahas ada pepatah orang Arab itu yang berbicaralah sesuai dengan orang yang diajak bicara. Seperti juga dengan kasus, selesaikan kasus itu sesuai dengan konteks kasusnya saat itu. Kalau konteks kasusnya penanganannya harus langsung, ya langsung. Kalau itu kasus itu harus kita melibatkan orang banyak, kita libatkan orang banyak. Kalau hanya melibatkan wali kelas, ya kita libatkan wali kelas. Ya jadi tergantung kasusnya. Berarti tergantung kasusnya. Berarti Pian di sini tidak menentukan harus saya menentukan sendiri, tetapi kalau harus melibatkan orang lain, ya kita harus melibatkan orang lain. Luar biasa. Nah itu tadi berarti Pian bisa mengambil keputusan, kalau bisa dipending supaya lebih mantap dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau memang harus hari itu juga diselesaikan, harus diselesaikan. Namun tentunya semuanya bertujuan untuk kepentingan siswa, kepentingan guru-guru yang berada di sini, gitu Ustaz ya. Iya. Selanjutnya Ustaz, tentunya di sini Ustaz tidak sendirian. Iya, ada orang-orang yang membantu Ustaz, ada orang-orang yang mendukung, sehingga sekolah ini saya sangat maju sekali. Oke, nah itu bisa diceritakan Ustaz. Siapa orang-orang yang mendukung? Di sini kami menganggap semuanya penting. Iya, semuanya penting, baik mulai tenaga kebersihan, satpam, guru, yayasan, semuanya penting dan semuanya hebat. Itulah di awal itu waktu mau gabung itu yang kami gali itu keunggulan potensi. Nah itulah yang kami kembangkan. Jadi semua kasus di sini tertangani itu karena semuanya dianggap penting. Ketika semuanya dianggap penting, ketika diminta menyampaikan masukan atau lain sebagainya, ya mau terbuka. Tapi kalau kita menganggap hanya orang-orang tertentu yang penting, yang lain dimintai mintai pendapat, tidak akan bersuara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua orang dihargai. Entah itu masukannya dipakai atau enggak, di awal kita dihargai dulu. Entah pekerjaan itu baik atau tidak, dihargai dulu. Iya, diapresiasi aja dulu. Nanti ketika tidak baik atau ketika kurang benar, itulah yang dibelah. Tapi yang penting ketika dia, jadi kami itu di sini bikin target itu bukan target bulanan, malah target mingguan. Jadi 1 minggu itu harus ada targetnya. Nah di awal saya menerapkan target itu, entah seperti apa target mereka itu, saya tanda tangan semua. Jadi nggak ada istilah target salah, enggak. Semuanya benar. Tapi seiring berjalan baru kita beri masukan sedikit. Nah lama-lama mereka merasa tenang. Nah itulah faktor pendukungnya. Satu, semua orang merasa dihargai, semua orang penting, baik itu yayasan atau lain sebagainya, sampai orang tua kalau yang sendiri orang tua pernah mau ke sini, dia masukkan apa sih ya kita anggap penting semuanya. Entah nanti masukan itu dipakai atau enggak, yang penting kita anggap penting dulu. Nah yang terakhir ya memang itu tadi saya sampaikan, ketika masih ada kepercayaan, itu yang paling penting.
Jadi bawahan percaya sama atasan, atasan sama bawahan. Ketika pemimpin itu sudah kehilangan kepercayaan, maka disitulah waktu yang tepat dia mengundurkan jadi pemimpin. Itu prinsip kami di sini kayak gitu. Tapi ketika masih dipercaya, bawahan dipercaya, kita lanjut. Berarti jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulannya seluruh stakeholder yang ada di sini itu menjadi pendukung ya, pendukung yang untuk melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang baik tentunya di sini. Luar biasa Ustadz, banyak hal yang saya pelajari di sini. Tentunya nanti semoga saya bisa menerapkan ke depannya. Terima kasih Ustadz, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.